dan Roh Kudus. Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudara, umat kasih Tua Kepa, keluarga besar PASDM untuk melakukan tugas khususnya yang datang mengadakan kegiatan tentang dan sejahtera yang pelantikan saat ini yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Mengucap syukur dalam segala hal tidak semua orang bisa melakukan. Kadangkala kita lebih mudah bersungut-sungut daripada mengucap syukur bila keadaannya buruk. Dalam keadaan yang demikian, boleh dikatakan kita mengalami krisis iman. Tetapi yang mesti kita pegang adalah iman boleh diguncangkan, tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Yang pastinya kita tetap bertekun dalam pekerjaan kita dan Kristus sebagai jaminan keselamatan dalam pekerjaan kita. Kita mengakui seluruh kesalahan dan dosa kita agar doa dan harapan kita ini sungguh berkenan di hadapan. Saya mengaku. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam perayaan kita ini, selain kita mendoakan intensi misa kita secara pribadi, khususnya untuk kelompok PASDM yang hadir bersama kita di stasi ini, kita juga ingat dan doakan untuk segala intensi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu.
firman Tuhan semesta alam. Akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kami. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kami. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Demikian, makan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai bahan persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satupun batu dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti
Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetaplah teguhlah di dalam hati. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaan. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh karena namaku. Kamu akan dibenci semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Pada umat sekalian, Ikatan TAM Uskupan Laratuka yang datang melaksanakan kegiatan di kampung Stasi Tua Kepa ini, yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Memang dirasakan sangat ngeri dan menakutkan. Akan ada peperangan dan pemberontakan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan penyakit sampar juga serta kelaparan. Akan juga muncul hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sudah pernah membaca buku atau menonton televisi dan lain sebagainya tentang ramalan hari kiamat yang cukup heboh pada tanggal 9 September tahun 1999 yang dapat disingkat 9999 waktu itu. Saat itu tersiar berita bahwa kiamat akan terjadi pada hari itu. Saat itu, dalam bahasa saya secara pribadi, dunia mengalami kegalauan dibarengi dengan ketegangan. Dalam banyak opini dan pernyataan dikemukakan melalui surat kabar, juga televisi, juga radio dan media sosial lainnya, yang akhirnya memperkuat ramalan ini. Dan opini yang dianggap paling benar menurut catatan para ahli yang boleh dikatakan sebagai pakar dalam ramalan angka adalah jika angka 999 diputar balik akan menjadi angka 666 yang katanya dianggap sebagai angka setan. Lebih dari itu, mereka menyatakan bahwa tanggal tersebut sebagai angka keramat dan menyeramkan. Ibu bapak, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih. Selanjutnya, isu hari kiamat yang terbaru pada tanggal 29 Juli tahun 2016, sebuah kelompok yang dalam sebutan orang Bokang yang namanya kelompok The Times Prophecies mengungkapkan pada tanggal tersebut kehidupan dunia akan berakhir
Mereka pun menjelaskan penyebab kiamat 29 Juli dengan mengunggah sebuah video berdurasi 17 menit. Namun ramalan itu tetap ramalan, tetapi kenyataan tidak seperti yang diramalkan. Tidak ada yang menahu kapan kiamat itu bersua menjadi kenyataan. Dan boleh dikatakan manusia boleh meramal, tetapi hanya Tuhanlah yang tahu kapan waktunya. Ikatan kelompok PAS PAM Uskupan Tuka yang dikasih. Sampai pada bagian ini saya boleh katakan kisah dunia dalam dirinya semacamnya berada di batas dan di ujung persimpangan itu, dan mengantar dunia kembali pulang seperti pada zaman Nuh dalam musibah air bah. Tentang peristiwa itu dikatakan juga boleh dikatakan memilukan, dan boleh dikatakan Allah sangat kejam terhadap dunia. Tetapi oleh Allah ini merupakan awasan sekaligus rujukan untuk dunia, juga anak-anak dunia, sekaligus membuat janji keselamatan untuk kita di masa depan. Ibu bapak, saudara-saudara, umat beriman yang terkasih, berefleksi atas bacaan-bacaan hari ini, saya boleh katakan bahwa bacaan-bacaan pada hari ini mulai mendekati akhir tahun liturgi. Kita akan memasuki masa Advent, sebuah masa penantian. Tetapi yang paling penting adalah kita semua diajak untuk mawas diri dengan bercermin pada sabdanya. Artinya bahwa kita semua hidup dan bertindak seperti yang disabdakan Tuhan, dan tidak hidup dan bertindak hanya mengikuti selera dan keinginan pribadi atau sekelompok orang saja. Tiap hari itu semakin beriman kepada Allah. Sebagai suami istri, hidup mengasihi itu semakin ditingkatkan. Sebagai pekerja, mungkin semakin terampil bekerja. Sebagai pelajar, semakin berpengetahuan dan semakin dewasa dan lain sebagainya. Segelintir orang memanfaatkan momen ramalan ini untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin dengan menyebarkan berita-berita palsu. Tetapi harus diingat bahwa apapun ramalan yang ada, apapun janji atau rekayasa yang terjadi, yang perlu kita lakukan adalah ketekunan dalam setiap pekerjaan kita yang baik dan menyelamatkan. Benarlah sabda Tuhan Yesus, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Keselamatan itu akan menjadi milik kita apabila di dalam dunia terjalin relasi yang akrab antara Tuhan dan manusia. Surat keputusan Koordinator Distrik CHS CHM Uskupan Larantuka nomor 025 026 garing 13 November 2022. Koordinator Distrik CHS CHM Uskupan Larantuka Yosef Pehanbetan tertanda Cap. Romo yang kami hormati, di hadapan Romo, saya atas nama Distrik Uskupan Larantuka menyerahkan kepada Romo 55 calon anggota yang terdiri dari 16 calon anggota THM dan 39 calon anggota THM agar dikukuhkan dan diutus ke tengah masyarakat untuk membangun gereja dan dunia demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan manusia. Mereka telah siap untuk menerima tugas mulia ini
dari pejabat gereja. Kini saatnya mereka akan berjanji di hadapan Tuhan dan sesama, disaksikan oleh Romo selaku pejabat gereja dan seluruh umat yang hadir untuk menerima dan melaksanakan tugas perusahaan ini dengan penuh tanggung jawab. Kami mohon kiranya Romo sudi menerima dan memberikan pengukuhan atas kesediaan dan janji setia mereka. Dengan senang hati dan penuh syukur atas nama gereja yang kudus, saya menerima permohonan ini. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui kesediaan mereka. Sebagai calon anggota, sanggupkah saudari-saudara untuk menjadi pribadi yang rendah hati? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudari-saudara untuk menjaga, membela, dan mengembangkan nama baik organisasi dengan berani? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudari-saudara untuk taat dan setia sampai mati bagi Gereja Katolik Roma? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudari-saudara untuk taat dan patuh kepada orang tua? Ya, saya sanggup. Sanggupkah saudari-saudara untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, saya sanggup. Beranikah saudari-saudara menerima dan menanggung segala risiko penderitaan yang berhubungan dengan tugas panggilan sebagai anggota IAM? Terima kasih atas kesediaan dan janji saudari-saudara. Semoga Allah yang telah memulai karya yang baik ini dalam diri saudara-saudari berkenan menyelesaikannya juga. Kini ucapkan janji setia saudara-saudara untuk tugas suci ini di hadapan Allah dan seluruh umat. Bersedia menjadi anggota organisasi Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria, dengan segala tanggung jawabnya. Apabila saya melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh organisasi, maka saya bersedia dikeluarkan dari organisasi. Maka saya berjanji, satu, bersedia menjadi pribadi yang rendah hati.
bersedia menjadi pribadi yang rendah hati. 2. Berani menjaga, membela dan mengembangkan nama baik organisasi. 3. Taat dan setia sampai mati. Bagi Gereja Katolik Roma. 4. Bersedia taat dan patuh kepada orang tua. 5. Menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria berkenan memberkati janji persia saya ini. Amin. Saya, Yosef Pehan Betan, Koordinator Distrik Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria Uskupan Larangtuka, melangkah sekaligus menugaskan kepada kader Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, Grogi Santa Maria Immaculata Lowolaga, unit Santo Antonius Padua Tua Kepa, untuk melaksanakan sabda Tuhan, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi, dan para pahlawan leluhur lewotana merestui kita semua. Pro Patria et Ecclesia ditetapkan di Tua Kepa pada tanggal 13 November 2022 yang melantik Yosef Pehan Betan, Koordinator, Saksi Komisi Kepelatihan Edmundus Hendrikus Masang Medan, Wakil Tim Paulus Pehan Temaluru, Imam RD Vincentius Lama Watu. Menyusul berita acara pelantikan ini kami tanda tangan. Saudaraku terkasih, kamu dengan hati rela dan itikat baik telah menyatakan kesetiaanmu sebagai rasul awam dalam wadah organisasi pencaksilat pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Atas nama gereja yang kudus dan berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan doa Bunda Maria, saya mengukuhkan saudari-saudara menjadi rasul awam dalam wadah organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Semoga terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di surga. Ya Allah, Bapa kami mohon turunkanlah rahmat penerangan-Mu ke atas hamba-hamba-Mu ini. Kiranya oleh terang Roh Kudus-Mu, mereka ini senantiasa menyadari diri sebagai rasul awam, dan jadikanlah mereka galang dan terang dunia. Jauhkanlah mereka dari berbagai cobaan dan godaan kesombongan, serta ingat diri
sehingga bukan diri dan kekuatan pribadi mereka, tetapi kekuatan dari karyamu di atas mereka yang senantiasa mereka sadari dan syukuri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Yesus, kamu harus saling membasuh sebagai tanda kerendahan hati. Para pelayan akan membasuh kaki anggota yang baru dikukuhkan, tetapi sebelumnya imam akan membasuh pelayan dan para senior. Setelah dirimu bertinggalkan, jadilah saksi Kristus. Tanggal 13 November tahun 2022, saya Ahmad Hieronymus Supanterkan, jabatan Ketua Tim Pelayan Penadaran calon anggota Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, Ranting Paroki Santa Lima Bulata, Laulaga, Distrik Uskupan Larantuka. Atas nama organisasi Pencaksilat Pendidikan Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria, Distrik Uskupan Larantuka, menyatakan menyerahkan kembali hak asasi peserta penadaran yang telah dicabut pada pembukaan pendadaran dibuat di Tua Kepa tanggal 13 November 2022, tanda Tua Hatinya adalah milik Allah, namun dunia telah diserahkan kepada kita untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita ini kepada Allah Bapa. Untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang, dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muat atau putus asa akan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat pula sinar-sinar harapan yang terang. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya kepada Bapa. Kami mohon padamu. Kita yang hari ini telah dilantik, semoga dengan kekuatan yang mereka terima, mereka bisa menjadi anggota CSPN yang tetap mengalir Kristus di mana-mana. Marilah kita mohon. Doa permohonan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu, bila Engkau mendengar dan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, tidak sepanjang
Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Dari sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus Tuhan. Persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus,
dan uskup kami Fransiskus Kopongku, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu yang kami persembahkan dalam Ekaristi pada hari ini dan melapangkan mereka untuk masuk dalam kehidupan surga. Berkatilah juga untuk mereka semua yang merayakan hari ulang tahunnya, kiranya diberikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, juga rezeki dalam kehidupan. Kami juga pada kesempatan ini berdoa khusus untuk kelompok YSTM Kursus Pantaran Tuka yang pada hari ini, dari kemarin sampai hari ini melaksanakan kegiatan di stasi ini. Berkatilah mereka semua seluruh anggotanya agar tetap setia dalam tugas dan kewajiban sebagai laskar Kristus. Juga untuk anggota-anggota yang telah dilantik kiranya diberkati juga dalam menjalankan panggilan dan tetap menjadi anggota PSTM yang baik dan senantiasa berbakti kepada gereja. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman, kaum keluarga, segenap anggota komunitas yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kelainan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga Engkau perkenankan turut serta memuji dan biarkan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran kita di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan yang mulia dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita membagikan damai dengan berjabatan tangan. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah dari saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Samudra menderu.
bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan Penantara kami kini dan sepanjang segala masa. Semoga kita sekalian, semua rencana dan kegiatan kita pada hari ini, mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.